warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Kebon Agung, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bahwa pada pagi hari ini Ibu Ana Wahyuni akan mensosialisasikan hasil dari pelatihan yang sudah dilaksanakan, dan pada kesempatan ini Bu Ana Wahyuni akan mengadakan rencana tindak lanjut dari hasil pelatihan tersebut untuk disampaikan pada rekan-rekan guru, sehingga nanti kita semua mempunyai persamaan persepsi atau cara pandang yang sama tentang pembelajaran yang akan disampaikan Ibu Ana Wahyuni. Demikian waktu saya aturkan kepada Bu Ana. Mudah-mudahan nanti sangat bermanfaat oleh Bapak Ibu guru semua. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang saya jalani dalam pelatihan hingga pada sampai tahap penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut pada pagi hari ini. Kemudian saya berterima kasih karena Bapak Ibu guru sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama mensosialisasikan tentang rencana tindak lanjut saya yang kemudian akan menjadi program kurikuler ataupun pengisi masa jeda yang akan kita lakukan bersama pada setelah kita melakukan sumatif akhir semester pada kegiatan tahun pembelajaran ini, terutama di semester 1 ini. Ya seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di layar, program saya adalah gelaran kompetisi kaspol, kasti softball di SDN Kebon Kecamatan Sulan sebagai bentuk pembelajaran berbasis proyek dari saya sendiri yaitu Ana Wahyuni, dan untuk memenuhi tugas PKP PJOK Kabupaten Rembang saya berada di kelas 12. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya karena sejauh yang kita tahu secara awam-awam, olahraga favorit di desa ini adalah kasti, ya. Jadi sudah sangat ramah sekali dengan kasti. Tapi apakah itu kaspol? Di sini ada kasti softball. Jadi adalah modifikasi antara kedua permainan tersebut, antara kasti dan softball. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang bagaimana permainan kaspol, nah, di sini adalah SEM atau pelaksanaan sport education model kaspol yang sudah saya dan teman-teman PKK lakukan sebagai gambaran bagaimana permainan tersebut. Oke, terima kasih. Kemudian tadi adalah gambaran singkat tentang permainan basket. Kalau tadi menjelaskan
saya lihat, biasanya pasti kan ada pelempar, ada pemukul, yang lari hanya pemukul. Tapi kenapa kok tadi terlihat berlari secara berpasangan? Ini dimaksudkan adalah supaya anak itu lebih memiliki kesempatan gerak yang lebih luas. Jadi tidak perlu menunggu, anak lebih percaya diri karena dia berlari ada temannya. Jadi bola itu dapat bergerak bebas bagi yang guru penjaga, sedangkan bagi yang pemukul, anak ini diberikan kesempatan untuk bergerak lebih bebas daripada menunggu pemukul berikutnya. Kemudian untuk pembedanya, pada pasti ada base di mana anak yang boleh diperkenalkan untuk hinggap atau berhenti sejenak menunggu kesempatan untuk berlari. Namun pada kasus ini anak tidak diberi kesempatan untuk hinggap, tapi hanya melewati seperti pada permainan softball. Untuk lebih lanjutnya mungkin akan kita lakukan khusus sosialisasi permainan kaspol pada kesempatan yang akan datang sebagai bagian dari proses kegiatan SEM kaspol pada siswa negeri Kebon Nanggung. Kemudian saya lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu latar belakang. Alasan mengapa saya memilih menerapkan sport model, education model, terutama kaspol pada siswa negeri Kebon Nanggung. Yang pertama adalah pengalaman peserta didik yang bermakna haruslah dijalankan dalam setiap proses belajarnya. Begitu juga dalam pembelajaran PJOK, peserta didik dengan perbedaan jenis kelamin, latar belakang, bahkan kondisi fisik yang beragam harus tetap merasakan bahwa mereka memiliki peran di setiap pembelajarannya. Penerapan sport education model atau SEM dalam pembelajaran PJOK di sekolah menawarkan pendekatan yang komprehensif dan menarik untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dengan fokus pada pengalaman kompetensi, pengembangan keterampilan, dan peran aktif peserta didik membangun nilai fair play. SEM dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih bermakna dan mendukung pengembangan sosial serta emosional peserta didik. Model pendidikan ini berpotensi untuk peserta didik dapat aktif bersuara, menyampaikan ide dan gagasan bagaimana SEM akan berlangsung. Peserta didik dapat memilih peran-perannya. Jadi di sini tidak ada kewajiban semua peserta didik menjadi pemain, tapi peserta didik diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam penyelenggaraan kompetisi. Dia bisa menjadi pelatih, menjadi media, menjadi komentator, tim medistra, atau apapun sebagai bagian dari perangkat pertandingan. Peserta didik dapat memilih peran-peran apa saja yang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing, sehingga mereka lebih merasakan terfasilitasi choice, dan ownership-nya. Selain sepak bola, pasti adalah olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat desa Kebon Nanggung yang turut menyumbangkan prestasi gemilang bagi desa Kebon Nanggung. Maka tidak mengherankan menjadi olahraga favorit masyarakat desa di segala usia, termasuk usia sekolah dasar. Sehingga saya memiliki gagasan untuk membuat kompetisi kaspol yang merupakan modifikasi dari permainan kasti dan softball. Selain itu, dengan melihat aset SDM Kebon Nanggung seperti kepala sekolah dan guru-guru yang mendukung untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, peserta didik yang aktif bergerak, lapangan desa yang luas, karena lapangan desa Kebon Nanggung sangat luas dan terawat, tentunya sangat mendukung sekali. Kemudian sarana dan prasarana yang cukup memadai serta hasil interview atau wawancara yang saya lakukan peserta didik yang memiliki ketertarikan terhadap permainan kaspol dapat mendukung berlangsungnya pembelajaran dengan pendekatan SEM sebagai usaha perwujudan pembelajaran PJOK yang merata menyeluruh bagi semua peserta didik. Kemudian tujuan dari program ini adalah yang pertama yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dan kontekstual serta mengembangkan sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, fair play, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak mulai permainan kaspol. Kemudian yang kedua, mengembangkan bakat dan potensi peserta didik sesuai bidang yang diminati. Dalam artian ini adalah bagaimana dia menentukan perannya sendiri dalam bagian pertandingan ini sesuai dengan minat peserta didik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama atau kolaborasi peserta
peserta didik maupun sesama rekan guru. Kemudian memberikan pengalaman yang nyata baik pendekatan pembelajaran STEM dalam pertanian Kasbol. Berikut juga ada indikator tercapai tujuan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan serta menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan kompetisi Kasbol. Ini berarti peserta didik berperan sebagai bagian dari media dan publikasi. Bagaimana membuat flyer atau pamflet, kemudian bagaimana mempublikasikan melalui media sosial. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyampaikan suara, ide atau gagasannya, serta memiliki peran sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai dan tanggung jawab, kerjasama, fair play dan percaya diri dalam bermain dan menyampaikan pendapat. Nah, kemudian capaian apa yang ingin saya dapatkan yaitu siswa dapat memahami konsep, menganalisis, mempraktikkan dan membuat informasi terkait peraturan pertandingan, strategi dan dasar dalam permainan serta menerapkan nilai dan kolaborasi melalui permainan Kasbol sesuai dengan indikator tercapaian tujuan. Kemudian langkah-langkah apa sebenarnya yang dapat saya laksanakan selama proses persiapan pertandingan atau STEM Kasbol ini? Yang pertama yaitu peserta didik akan terus terlibat selama proses berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity, sampai pada evaluasi dan refleksi, yang mana prosesnya peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyerahkan ide kreatif dan gagasannya serta dapat memilih peran sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menempatkan mereka sebagai pemilik program ini. Ketika anak didik memiliki rasa memiliki, otomatis dia akan bertanggung jawab secara penuh terhadap peran apa saja yang dia pilih dan dilakukan dengan bertanggung jawab. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini saya memohon untuk Bapak Ibu guru semuanya mensupport dan mendukung secara aktif sesuai dengan tugas-tugas yang saya usulkan. Nanti dapat kita bicarakan bersama bagaimana baiknya. Kemudian pertama adalah programnya tadi sudah saya sampaikan yaitu kompetisi Kasbol, klasifikasi permainan kasih dan softball. Yang kedua produk apa? Karena ini kan pembelajaran proyek jadi harus ada produknya. Produk kegiatannya berupa apa? Yang pertama tentunya kompetisi Kasbol dan yang kedua yaitu flyer atau pamflet pertandingan. Kemudian target kegiatan. Kegiatan ini sudah ditargetkan untuk siswa yaitu kelas 4, 5 dan 6. Kalau kita jumlahkan ada 50 orang. Kemudian akan dibagi menjadi sebagai pemain ada 4 tim. Masing-masing tim 10 orang, jadi ada 40 orang. Pelatih atau ofisial masing-masing tim 4 orang, jadi jumlahnya 4 orang. Wasit 1 orang, timer 1 orang, tim medis 1, pencatat skor 1 orang, dan media dan publisik ada 2 orang. Jadi jika jumlahkan 50 orang ini sudah mendapatkan peran masing-masing dalam kompetisi ini. Nah, ini yang saya minta keterlibatan aktif Bapak Ibu guru sebagai dukungan dalam program ini, yaitu penanggung jawab dan penasihat kegiatan terutama Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Purwanto SPD. Setuju Pak? Siap. Kemudian ketua pelaksana kegiatan saya sendiri. Kemudian koordinator tim ini juga sekaligus membantu pelatih untuk koordinasi pemain dalam tim. Ini otomatis saya menspesialkan tanggung jawab ini kepada Pak Ramidin karena sudah sangat profesional sekali dalam mengaktifasi ataupun permainan yang lainnya. Ada Pak Ramidin, Pak Sok dan Pak Sugiono. Kemudian koordinator tim medis untuk Bu Nurang, saya siap Bu, dibantu oleh Bu Sutri siap. Nah, ini
Namun lini masanya itu tentunya sudah tidak terjadi proses ini di tanggal 12 Desember. Sudah ada pengelolaan musim yang sudah saya mulai dari sekarang, yaitu 25 sampai 27 November. Penyiapan pertandingan formal, afiliasi, semua selama proses berlangsung pasti ada afiliasinya. Kemudian penyiapan pertandingan formal 2 sampai 6 Desember. Pencatatan pertandingan tentunya dilakukan pada saat pertandingan terjadi, yaitu 12 Desember. Puncak pertandingan sudah 12 Desember, ada saat finalnya. Kemudian festival akhirnya sekaligus 1 hari saja cukup karena kita ada 4 tim, jadi paling 3 pertandingan sudah selesai. Pada festival akhirnya tanggal 12 Desember, dan evaluasi dan refleksi dapat dilakukan mulai dari 12 sampai 14 Desember. Lanjutnya yaitu kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas. Kenapa menjalankan program otomatis dukungan ini sangat diperlukan untuk menciptakan keberhasilan suatu program. Yang pertama adalah aset yang dimiliki SDN Kebun. Aset apa yang mendukung sehingga saya dapat memilih Kasbol sebagai bagian dari kokurikuler SDN Kebun. Yang pertama adalah sekolah memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran. 9 guru, 1 tendik yang profesional di bidangnya, serta 94 peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu sekolah memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk terselenggaranya kompetisi Kasbol. Yang ketiga, dukungan dari lingkungan luar sekolah SDN Kebun Agung, yaitu lapangan desa Kebun Agung yang luas dan merawat yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kompetisi. Di sini Bapak Kepala Desa tentunya memberikan keleluasaan yang luar biasa kepada kita selama itu digunakan untuk hal yang positif. Yang keempat yaitu kebijakan Bapak Kepala Sekolah yang mendukung berlangsungnya program. Ini spesial terima kasih kepada Pak Kor yang selalu mendukung program-program positif Bapak Ibu Guru SDN Kebun Agung. Kemudian keterlibatan peserta didik. Ini peserta didik akan terus terlibat selama proses berlangsung mulai dari tadi pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival sampai pada evaluasi dan refleksi. Kemudian keterlibatan komunitas belajar kita yaitu sebagai wadah atau platform untuk melakukan kolaborasi, refleksi, dan evaluasi secara berkala sama program berlangsung. Kemudian setelah program ini terlaksana tentunya dibutuhkan evaluasi. Bagaimana kita mendapatkan sumber data, yaitu sumber data sebagai bahan pelaksanaan evaluasi akan menggunakan 1 siklus observasi, 2 laporan kegiatan, 3 hasil wawancara, 4 hasil refleksi. Untuk teknik pengambilan datanya akan menggunakan 1 observasi selama pelaksanaan, 2 wawancara dengan peserta didik dan guru, kemudian refleksi bersama dengan peserta didik dan guru. Kemudian ini masa pelaksanaan evaluasi mulai dari tanggal 12 Desember, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Kemudian tanggal 13 Desembernya refleksi guru dan evaluasi inisiatif. Tanggal 14-nya evaluasi penerapan konsep VRP, manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Kemudian ini adalah kemungkinan tantangan yang saya petakan apabila saat pembelajaran sains ini kita terapkan. Yang pertama ini ada 1, penerapan sains sebagai model pembelajaran belum diterapkan di SDN Kebun Agung. Karena sains itu saya kebetulan juga baru memahami dan mengetahui pada saat pelaksanaan PKG. Otomatis ini baru buat saya, baru buat anak-anak dan baru buat Bapak Ibu semuanya. Bagaimana sains itu diterapkan memberikan pengalaman nyata anak dapat bertanggung jawab terhadap peran-perannya sebagai penyelenggara pertandingan maupun bagian dari pertandingan. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas dan penyusunan jadwal. Yang ketiga penerapan kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan sains dari pertandingan itu menjadi lebih kompleks, terutama karena ada berbagai peran yang ada. Semakin banyak perannya, otomatis kita harus menyediakan instrumen penilaian yang sama dengan jumlah peran yang peserta didik pilih. Kemudian solusinya yang pertama dari penerapan SEM tadi melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai model SEM dan
manfaatnya pada warga sekolah dan peserta didik. Ini merupakan ya bisa saya mulai dari sini sambil menyampaikan RTL. Yang kedua yaitu menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi SEM tanpa mengganggu kegiatan lain. Tadi sudah ada kesepakatan tanggal 12 Desember. Nomor 3 yaitu penggunaan penilaian berbasis rubrik yang terstruktur, sistematis, serta evaluatif untuk menilai berbagai peran dan aspek pembelajaran. Harapannya adalah kita dapat mengobservasi seluruh peran yang ada. Nah, ini saya akan menyampaikan sedikit tentang Kerajaan Majapahit. Mengamati kejayaan Kerajaan Majapahit di Indonesia. Dalam zaman tersebut, Kerajaan Majapahit mencapai kejayaan karena memiliki semangat persatuan dan kolaborasi. Para raja dan bangsawan bekerja sama untuk membangun kekuatan stabilitas di Pulau Jawa, terutama dengan dukungan masyarakat dari Kerajaan Majapahit itu. Mereka menjalin aliansi dengan berbagai kerajaan dan membangun diplomatik yang kuat, sehingga tidak hanya mampu berjaya di tanah Jawa, namun mampu menguasai Nusantara. Begitu pula kelompok belajar SDN Bonanung ini dengan semangat kerja keras, kolaborasi, dan kerjasama yang erat akan mampu mewujudkan tujuan, visi, dan misi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan iklim kerja yang harmonis. Jadi kolaborasi kita, kerjasama kita, dan tujuan dapat mendukung apapun tujuan dan visi misi dari SDN Bonanung yang tentunya akan berdampak dalam peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Maka saya pribadi dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih atas segala support Bapak Ibu guru semuanya dalam bentuk apapun. Demikian penyampaian dari program saya, yaitu gelaran kompetisi Kasbol. Saya mengharapkan nanti pada saat pelaksanaan usul Bapak Ibu, saran dan sebagainya sebagai masukan yang baik yang dapat mendukung dalam acara ini. Sebelumnya Bapak Ibu adakah yang ingin disampaikan atau sebagai usul dan masukan? Monggo. Pak Den, apa ada usul yang dapat dilakukan terkait kompetisi? Mungkin gambarannya. Usul apa pertanyaan? Boleh, tapi kalau saya bisa jawab saya jawab sekarang, kalau tidak BRD. Oke. Pertanyaan sebentar. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan jam pertama. Pertama dengan tiga. Kasbol ini hanya pengembangan dari kurikulum merdeka masing-masing guru di lokal apa nasional. Kasbol itu dulu. Yang kedua, Kasbol ini apakah hanya diberikan kepada anak? Karena Bu Ana ini di SD atau barangkali kemarin juga katanya SMP juga ya? Ada. Anak, khusus hanya anak-anak itu saja, apa nanti implementasinya sampai ke masyarakat? Oke. Yang ketiga itu tadi kan ada sedikit apa menarik Pak? Sen. Gak mau permainan menarik. Oh ya, videonya. Ya nanti saya akan tanya mekanismenya. Tadi kan ada videonya. Mekanismenya bagaimana? Ini sebenarnya apakah saya pernah diajak teman untuk mengembangkan kasti di Kabupaten Rembang, sampai teman saya itu maju ke dinas olahraga sampai ke KONI. Apakah ini hasilnya kasti Kasbol ini? Mungkin apa seperti itu. Berapa mau pertanyaan Pak? Mekanismenya yang terakhir, mekanismenya. Sebenarnya set ini adalah salah satu cara dalam atau metode
bagaimana kita menerapkan pembelajaran untuk mewujudkan atau mencapai tujuan pembelajaran. Misal kata, kalau kasbol ini kan hubungannya dengan kalau sekarang pembagiannya dan permainan. Satu ada permainan math, terus ada permainan invasi, ada permainan apalagi lapangan, ada itu kan kalau misalnya math itu permainan yang benar seperti bola basket, badminton, volley, kemudian permainan lapangan ini maksudnya di permainan lapangan karena basicnya kan dari pasti. Untuk permainan invasi adalah permainan di mana kita menyerang lawan untuk menciptakan gol seperti sepak bola, futsal. Ini adalah cabang dari permainan lapangan. Yang sebenarnya kasbol itu apa? Kalau ada kasbol, apakah itu suatu bentuk permainan baru atau bagaimana? Kalau kasbol itu adalah sebenarnya gini Pak, kan banyak permainan yang ada. Ini adalah berawal dari ide suka-sukanya guru untuk menginovasi pembelajaran. Jadi bagaimana caranya guru ini kita mencapai tujuan pembelajaran di permainan lapangan, ada lempar tangkap, ada memukul, ada apa? Kita kemas lagi supaya itu tidak monoton dari ide-ide yang ada. Maka saya mengenai teman-teman menyepakati ayo kita buat permainan baru yaitu kasbol, modifikasi dan softball sebagai bagian dari materi permainan lapangan yang dapat mendukung tercapaian tujuan pembelajaran supaya permainannya tidak monoton itu saja. Nah, untuk selanjutnya, apakah mungkin ini dikembangkan di masyarakat? Sangat mungkin, karena di sini dulu saya kuliah, dosen saya tenis menciptakan permainan tonis. Tonis itu apa? Badminton dan tenis. Jadi alatnya itu kayu kecil seperti pingpong, tapi agak lebar. Menggunakan bolanya bola tenis, tapi dengan isian yang lebih ringan. Lapangannya menggunakan ukuran lapangan bulu tangkis, netnya turun. Nah, mainnya juga masih seperti dengan menggunakan tenis, tapi ya tetap ada berbeda macam. Ini sudah dipatenkan menjadi cabang olahraga yang kemudian juga disosialisasikan dan berkembang di masyarakat. Bukan tidak mungkin ini juga dilaksanakan apabila ada upaya lebih dari pemberian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian untuk mekanismenya, kan itu berarti apa ya? Maksudnya bentuk permainannya atau bagaimana gitu ya? Nah, ini kan berarti yang pertama adalah timnya dan juga tim. Tadi saya punya 10 orang. Berarti kalau dipasangkan 2 anak memukul dan melempar itu ada 5. Kalau satu kali main berpasangan 2 orang. Berarti 10 yang lainnya menjaga. Untuk waktunya itu bisa kita siasati sendiri. Kemarin saya masing-masing pertandingan 10 menit mungkin bisa lebih tergantung apa yang dapat kita lakukan. Ketika satu pasang ini bermain, yang satu menjadi melempar, yang satu menjadi memukul. Seperti asli biasa, tapi tidak menggunakan memukul. Jadi ini lebih aman dapat dilakukan di kelas yang mulai kelasnya lebih kecil lagi. Tapi ini kita beri kelas besar karena otomatis penyelesaiannya akan lebih cepat ya. Memukulnya menggunakan tangan, jadi keamanan ya, bisa memepal kalau sekuatnya bisa, atau membuka ini untuk mensiasati perkenaan supaya lebih luas. Ini kalau ini otomatis kan bolanya kemungkinan meleset kan gitu. Untuk lapangannya kita misalkan dengan lapangan yang ada sama dengan kayak pasti. Kalau bola masuk ke dalam lapangan berarti itu bola hidup, kalau keluar bola mati. Kemudian poinnya apabila dia bisa mukul bola hidup, dia sama pasangannya lari kembali lagi berarti 2 orang, nilainya 2. Nah, kalau misalnya yang satu masuk, yang satu di tengah bingung menghindari bola, antem. Bagaimana? Karena dia yang satu masuk, yang satu keantem tadi tidak dapat nilai berarti 1 dan terjadi pertukaran bebas. Kalau misalnya dia tidak bisa mukul atau tidak hidup, dia tetap diizinkan otomatis masih lakukan PP berbaliknya, masuk masih lanjut tapi nilai 0. Tapi apabila di tengah bisa masuk, antem juga, jadi langsung bukan bebas. Sama pada saat kita mukul, tim jaga mau menangkap bola langsung
Jadi tidak ada B1, B2, biasanya juga cuma satu, cuma kayak buat area balik saja itu. Menjaga semua di situ, pemain bergantian, nanti tetap mainnya urut dan surut mengingat nanti misalnya kalau pemain nomor 2, pasang nomor 2 main anteng, tukar lagi, main lagi, berarti harus ingat nomor 2 nomor 3. Jadi semua tim rata melakukan permainannya tersebut. Harapannya adalah anak sama-sama memiliki kesempatan yang luas untuk bergerak. Begitu Pak? Dapat dipahami ya Pak? Oke, sudah. Niki apakah ada saran usul dan masukan yang lain terkait acara dan sebagainya? Sampun ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan saya untuk menyampaikan program saya. Terima kasih untuk bantuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Fatimah, teman dari Ibu Ana Wahyuni. Menurut saya, praktek baik yang dilakukan Ibu Ana sangat berdampak pada murid. Ibu Ana juga melakukan pembelajaran STEM yang dapat memfasilitasi voice, choice, dan ownership siswa sehingga anak-anak sangat terfasilitasi. Dengan praktek baik tersebut, kami berharap bisa tertular kepada diri saya dan teman-teman yang ada di SD Negeri Kebun Agung ini. Semangat Bu Ana, jaya Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.